Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengampu dosen MPAI, yaitu Bapak Anis Sumaidi, dan kepada teman-teman seperjuangan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa memulai perkuliahan setelah hari raya Idul Fitri. Saya sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, saya di sini tidak akan memperpanjang durasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Konsep atau yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu pemerintahan Bani Abbasiyah, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan, yang ketiga perkembangan kebudayaan, dan yang keempat adalah hikmah dari mempelajari Daulah Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama, kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah merupakan kelanjutan dari kekuasaan dinasti Umayyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas yang merupakan paman Rasulullah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Soffa bin Muhammad bin Ali bin Abbas. Yang kedua, kekuasaannya ini berlangsung dalam rentang waktu dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola-pola pemerintahan yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budayanya. Kemudian dinasti Abbasiyah mencapai puncak keemasan dan kejayaan pada periode pertama. Para khalifah periode ini dikenal sebagai tokoh yang kuat, pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat yang tinggi. Kemudian popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya digunakan untuk kepentingan sosial seperti membuat lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesastraan berada pada zaman keemasan. Kemudian masa pemerintahan pada dinasti ini atau dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama dari tahun 132 sampai 232 Hijriah. Nah, pada periode ini kepemimpinan masih berpengaruh pada Persia pertama. Yang kedua, yaitu periode kedua dari tahun 232 sampai 334 Hijriah. Pada periode ini, pola kepemimpinan masih terpengaruh oleh beberapa bangsa Turki. Kemudian yang ketiga yaitu periode ketiga dari tahun 334 sampai 447 Hijriah. Pola kepemimpinan terpengaruh oleh Persia II. Kemudian periode keempat dari tahun 447 sampai 590 Hijriah. Pola kepemimpinan masih terpengaruh oleh Turki II. Yang kelima yaitu periode kelima yang berjalan dari tahun 590 sampai 656 Hijriah, yaitu pola kepemimpinan tidak terpengaruh oleh dinasti lain, tapi kekuasaan hanya berlaku efektif apabila berlaku di sekitar kota Baghdad. Nah, dari 5 kepemimpinan ini, Bani Abbasiyah semuanya mencerminkan sistem monarki dalam pemerintahan tersebut. Kemauan negara ditentukan oleh masing-masing individu dan menunjukkan kepala negara berdasarkan warisan atau keturunan, yaitu sistem monarki keturunan. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang pertama yaitu berdirinya lembaga-lembaga pendidikan seperti Darul Hikmah atau perguruan tinggi, madrasah, berarti mulai dari MI, MTS, dan MA, kemudian masjid, majelis muhadharah, tempat berkumpul untuk membahas beragam keilmuan. Yang kedua yakni berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan antara lain Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Irak, Mesir, dan lain-lain. Yang ketiga, lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha yang terkenal, antara lain Imam 4 Madhab.
Yang keempat, berkembangnya ilmu nakli, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan ilmu bahasa. Yang kelima, berkembangnya ilmu akli seperti ilmu filsafat, ilmu falak, dan ilmu kedokteran. Perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ada yang ilmu pengetahuan umum dan ada ilmu pengetahuan agama. Dalam setiap ilmu juga mempunyai tokohnya tersendiri, seperti ilmu pengetahuan umum dalam bidang kedokteran ada ahlinya yaitu Ibnu Sina, kemudian ahli filsafat Al-Farabi, ahli fisika dan astronomi Al-Biruni, ahli kimia Jabir bin Hayyan, ahli matematika Al-Hawarizmi, ahli geografi Al-Masudi. Dan pengetahuan agama dalam bidang ilmu tauhid yang terkenal yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dalam ilmu fikih yaitu imam 4 madhab tersebut, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian dalam bidang ilmu akhlak yang terkenal adalah tokohnya sebagai Imam Al-Ghazali. Perkembangan kebudayaan. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yaitu ada 2 kota, yakni kota Baghdad dan kota Samara atau Samaro. Kota Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Kemudian di kota Samara letaknya yaitu di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Perkembangan kebudayaan ini, kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan, seperti administrasi, pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, dan masih banyak lagi seperti kesenian, arsitektur, pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, dan masih banyak lagi yang membuat masa Abbasiyah perkembangan kebudayaannya menjadi pesat. Hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan dalam diri peserta didik. Kemudian yang kedua, percaya diri dan pantang menyerah. Yang ketiga, menjadi semakin rajin membaca dan menuntut ilmu. Yang keempat, tekun dalam belajar, percaya diri dan pantang menyerah. Kekurangan dan kelebihan buku yang telah disediakan yaitu kelebihannya buku bergambar dan berwarna. Kemudian yang kedua, terdapat kisah teladan untuk diambil hikmahnya. Yang ketiga, terdapat rangkuman sehingga memudahkan peserta didik untuk mengambil inti dari bab tersebut. Kemudian buku tersebut sudah layak untuk dijadikan bahan ajar. Kekurangannya hanya saja pengambilan gambar, ilustrasi kurang pas. Sedikit tadi dalam PPT sudah saya tambahkan sedikit gambar-gambar ilustrasi yang saya sertakan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.